Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Travel Musdalifah Haji Ahmad Khalil SHMH, juga yang terhormat para calon jamaah umroh keberangkatan 5 Oktober rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf para jamaah sekalian kalau suara saya kurang jelas, saya serap Pak. Biasalah Pak, musim ceramah nih Pak ya. Saya habis ini langsung ke Ngabang. Jadi kalau kurang jelas mohon maaf. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Athoillah. Kalau di media sosial Ustadz Sahrukan Bu ya. Nah, istri saya namanya Ustazah Sahrini Bu. Saya juga gurau Bapak Ibu, mungkin saya kirim ceramah tuh biar tuh perkenalan di grup tuh ya. Saya SD-nya SD 30 Gang Jarak, SMP-nya Sanawiyah Negeri 1 Sungai Bangkong, SMA-nya Pondok Pesantren Pambau Ulum Bata-Bata, S1-nya di Dalwa, mungkin kenal Buya Yahya, itu kakak kelas. Nah, lalu saya melanjutkan studi saya di Yaman, di Tarim Hadramut Yaman di Arab. Saya haji pertama kali tahun 2008. Nah, sampailah sekarang. Baik, pertemuan kita ini manasik pertama, kita ada 4 manasik. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh dengan travel lain paling banyak itu 2 manasik. Kita 4 manasik. Yang pertama teori, Sabtu depan praktek, Sabtu depannya lagi kita insya Allah biasanya di Hotel Alimor. Itu persiapan keberangkatan manasik juga. Terus manasik terakhir 4 kali nanti di Madinah 1 hari sebelum kita ke Mekah. Jadi di Madinah kita 5 hari, di Mekah 5 hari. Jadi yang paling penting pertama dalam segala hal pekerjaan ibadah, yang pertama betulkan dulu niatnya. Jangan salah niat. Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung niat. Niat bagus, pekerjaan tak bagus, hasilnya tak bagus. Oh niatnya bagus Bapak Ibu, pingin ke Mekah umroh, cuma pekerjaannya tak bagus, dari jual narkoba, judi slot, korupsi, hasilnya juga tak bagus. Atau sebaliknya, pekerjaannya bagus, niatnya tak bagus, hasilnya tak bagus. Pekerjaan bagus di umroh, cuma niatnya tak bagus. Niatnya apa? Biar tetanggaku tahu aku mampu, biar dia tahu aku gaya. Nanti aku selfie mau upload loh, udah nyampe aku. Niatnya udah salah untuk sombong-sombongan. Ini hasilnya juga tak bagus. Makanya niat dengan pekerjaan harus sinkron dan harus sama. Niatnya, pekerjaannya umroh, niat Bapak Ibu betulkan dulu niatnya. Semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah, semata-mata memenuhi panggilan Allah, itu niat. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan Pak Haji Mairi, sini Haji. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu wal umrata, dan umroh lillah, karena Allah. Jadi kita haji umroh itu karena Allah. Apa bedanya haji dengan umroh? Kalau orang udah haji, tidak wajib umroh. Kalau orang umroh masih wajib haji, kalau punya duit. Cuma kalau udah haji ini, sedang nggak, anak saya daftarkan tahun lalu, itu 23 tahun, Kota Pontianak. Tahun lalu, mungkin tahun ini bisa 25. Sedangkan kita kalau udah umur 50 tambah 23, berarti udah 73. Apalagi umur 60 tambah 23, 83, oke lah masih hidup. Tapi nama kaki bergegar dah. Bu ya, bergegar 83 tuh. Bapak saya umur 80, tapi alhamdulillah masih sehat. Mak umur 70. Ya, jadi apa tadi, umroh. Jadi orang yang karena haji tadi terlalu lama 23 tahun, ya kita pun berangkat umroh. Ngapa kata orang Pontianak, yang penting sampai hajat. Siapa tahu nanti tanah di Teluk Bagedai laku 5 miliar, mana pula kita tahu rezeki kan? Bisa berangkat haji plus. Kita juga di sini jual haji plus, Pak. Murah Bang, 400 juta ya, murah. Mungkin ada duit nanti, enggak, padahal kita tahu rezeki. Ya, ingat. Ke Mekah bukan karena duit. Memang perlu duit, tapi bukan pasti karena duit. Ke Mekah itu karena panggilan.
Kalau Allah tak manggil, walaupun duit tak berseri, tak mungkin nyampe sampai mati. Tapi kalau Allah panggil, tak ada duit, berangkat. Contoh saya berangkat 2 tahun lalu. Mungkin Bapak Ibu kenal, tahu tak rumah Pak Rian Urusan Gubernur, Jalan Penak Pangeran Takusuma itu kan, di seberangnya itu kan ada masjid. Nah, ini Masjid Az-Zakirin. Muadzin tuh namanya Abdurrahman. Dia kalau azannya itu kayak orang Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azannya. Suatu hari ada Bu Haji kaya numpang sholat situ. Habis sholat dimanggil nih si Abdurrahman, dek sini dek. Masya Allah suara adik azan. Saya kalau ngomong laju paham gak? Paham ya, saya tak bisa pelan-pelan ngomong. Ya, Masya Allah suara adik ini apa cantik kayak orang Mekah. Mau dah adik dengar suara azan ini langsung di tempatnya. Maksud Bu Haji apa? Dengar di Mekah. Ya mau lah Bu Haji, berangkat umrah, berangkat dengan saya gara-gara azan. Jadi yang penting kita niatkan dulu, betulkan niat kita, insya Allah oleh Allah dipermudah segala-galanya. Jadi umroh itu ada 4 rukun. Pak Salam, silakan Pak Salam. Ini dari Tanjung Hilir. Umroh kalau haji ada 5 rukun. Apa tuh rukun? Rukun tuh ibadah yang wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka umroh kita tidak sah, haji kita tidak sah. Dan kita kena denda, wajib nyembelih 1 ekor kambing. Udah wajib nyembelih 1 ekor kambing, tidak sah gitu. Kalau rukun haji ada 5. Yang pertama niat haji, niat ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf itu diam di Arafah. Berarti harus di bulan haji, bulan Zulhijjah. Yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Sedangkan rukunnya umroh yang wajib dilakukan ketika umroh ada 4. Kalau haji 5, umroh ada 4. Yang pertama apa? Niat umroh, niat ihram. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Berarti rukun umroh kurang berapa dari rukun haji ini? Apa yang tak ada di umroh? Wukuf di Arafah. Karena kita umroh bukan di bulan haji, di selain bulan haji. Jadi umroh ada 4 rukun. Kita nanti pertama kali akan ke Madinah, mendaratnya di Madinah Pak. Jadi kita terbang dari Pontianak ke Jakarta, tidak tahu jam berapa nanti. Terus Jakarta biasanya nunggu sekitar 4-5 jam, baru kita terbang perjalanan kurang lebih 10 jam. Mendaratnya di kota Jeddah. Di kota Jeddah kita mendarat, nanti perjalanan dari Jeddah ke Madinah kurang lebih 6 jam. Di Madinah kita 5 hari di situ. 5 hari. Apa yang kita lakukan di Madinah? Jadi ada 3 masjid yang oleh Nabi Muhammad dianjurkan kita untuk pergi. Dianjurkan. Kalau punya duit pergi ke 3 masjid. Saking besarnya pahala masjid. Yang pertama Masjidil Aqsa, ada di Palestina. Itu kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, ibadah di Masjidil Aqsa, pahalanya sama dengan 500. Kita sholat duha sekali sama dengan 500 kali sholat duha. Sedangkan di masjid yang kedua, di Masjid Nabawi di Madinah, masjid yang ada makam Nabi, di situ kalau kita beribadah dilipat gandakan 1000. Sholat duha 2 rakaat sama dengan 1000 sholat duha. Begitu pula sedekah sama dengan 1000 sedekah. Nanti Bapak Ibu juga dianjurkan di situ wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran itu 1 sama dengan kita wakaf 1000 Al-Quran di Madinah. Sedangkan di Masjidil Haram Mekah yang ada Ka'bahnya itu dilipat gandakan 100.000 pahala. Begitu pula dosa Pak. Bukan cuma pahala, dosa pun dilipat gandakan. Di Madinah 1000 dosa, kita buat dosa sekali dibalas 1000. Di Mekah kita buat dosa sekali dibalas 100.000. Hati-hati Pak, kita gampang sana buat dosa Pak. Kalau sini dosa 1 ya. Apakah yang paling banyak dosa mata Pak, mata. Makanya bedanya laki-laki perempuan kalau nangis, kalau laki-laki nangis tutup mata tuh begini. Ngapa? Dia tahu matanya banyak dosa. Kalau perempuan nangis tutup mulut, ngapa? Mulutnya banyak dosa. Sedang nih mata nih Pak, mata Pak. Oh di sana Pak, di sana Pak, perempuan Pak, bening-bening Pak. Ya, kalau kita tak kuat mata ngelihat dosa Pak. Di sini Bapak lihat ibu-ibu cantik kan? Cantik kan? Di sana ibu-ibu cantik nih Pak. Tak ada nyampe separuh nih Pak. Begini doa. Kita ini kan esok mentang-mentang hidung mancung, iya Bu. Di sini hidung kita paling mancung, nyampe di sana Allah kecil Bu, kecil. Makanya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit, di atas cantik masih ada cantik. Jangan sombong. Ya contoh nih mata kita nih bapak-bapak, mata. Contoh bapak tadi ke sini. Niat bagus, niat manasik. Manasik itu artinya praktek belajar untuk ibadah umroh. Niat bagus, niat ibadah. Tapi di tengah jalan dari arah berlawanan ada perempuan nampak paha. Di mana Pak? Dilihat tak? Dilihat dosa kan? Dosa kan lihat? Tak ada dilihat.
mubazir. Ngelihat di atas, tabrakan. Gimana tuh Pak? Makanya ada hadis Nabi, lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan pertama tak dosa. Kalau tak sengaja. Pandangan kedua dosa. Contoh, Bapak dari arah berlawanan nih, tiba-tiba ada perempuan nampak paha. Bapak lihat, astagfirullahaladzim, enggak dosa. Bapak begini noleh, astagfirullahaladzim, enggak dosa. Tapi kalau begini, kayaknya mulus ya. Lihat lagi yang kedua, kedua dosa. Kalau ibu-ibu paling banyak dosa ini mulut-mulut. Makanya perempuan kalau nangis rata-rata tutup mulut. Contohnya paling banyak Bu, kalau udah ngerumpi perempuan, biasa apa di kerja itu Bu? Enggak, kalau udah ngumpul ramai-ramai itu Bu, biasa ngomongkan apa tuh Bu? Ngomongkan agama apa ngomongkan apa Bu? Hati-hati ya, di sana jaga Pak. Kita di sini ngelihat perempuan itu dosanya 1, di sana 100.000. Ibu di sini ngomongkan orang gosip itu dosanya 1, di sana 100.000. Jadi kita gosipkan orang di Mekah sekali ya sama dengan 100.000 kali gosip. Maka jaga mulut. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, enak makan ayam goreng apa enak ngomongkan orang? Enak ayam goreng kata ibu. Kalau kata saya enggak. Ada. Tak percaya. Nih ibu megang ayam goreng. Ini paha ayam goreng. Dan itu diberi sambal. Diberi sambal, diberi kecap. Ketika nak makan, apa yang ngambil mulut? Tiba-tiba kawan datang. Apa? Kau tak ada dengar berita? Apa? Istri Pak RT selingkuh. Iya ke? Lepas ayam tuh. Berarti enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Berubah kan? Jadi nanti kita di Madinah dianjurkan memperbanyak bersolawat, banyak sholat, ziarah ke makam Nabi. Jadi di Madinah nama masjidnya Masjid Nabawi, bukan Nawawi. Ada orang Masjid Nawawi, bukan Nabawi. Nabawi itu Pak bahasa Arab artinya Masjid Nabi. Ya, di situ ada 3 makam. Di dalam masjidmu ada 3 makam. Nanti ada kuis ya, ada kuis. Nanti kita insya Allah akan pergi di kebun kurma di malam hari. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh pakai travel lain biasa pergi di kebun kurma di pagi hari. Kita ada 2 kali. Di malam hari kita pergi, di pagi hari juga pergi. Yang di pagi hari kebun kurma lain, yang di malam hari kebun kurma khusus travel Musdalifah, travel lain tidak ada. Di situ nanti saya akan ceramah sebentar, nanti ada kuis dapat hadiah. Juga nanti insya Allah kita akan makan nasi Arab. Nasi Arab makan 2 kali kita nasi Arab tuh di Madinah di malam hari di kebun kurma. Juga kita dapat bonus ke Taif. Taif perjalanan kurang lebih 2 jam. Di situ juga kita makan nasi Arab lagi. Jadi di Masjid Nabawi ada kubah hijau. Masjid Madinah. Pernah ada lihat ada kubah hijau? Di bawah kubah hijau itu ada 3 makam. Yang pertama makam Nabi Muhammad. Di sampingnya makam Sayyidina Abu Bakar, di sampingnya lagi makam Sayyidina Umar. Jadi ada 3 makam. Terus di depan kubah hijau ada lagi kubah perak, warna perak kubah. Apa tuh bujuran kubah perak? Di bawahnya itu imam sholat. Jadi bujuran kubah hijau 3 makam, bujuran kubah perak itu imam sholat. Di situ kita dapat jatah di Madinah Bu, Bapak, kita dapat jatah ke Raudhah. Ke Raudhah dapat jatah 1 kali. Dulu mungkin Bapak yang pernah umroh atau pernah haji sebelum Covid itu bebas tiap hari bisa ke Raudhah. Sekarang tidak bisa. Jatah kita gara-gara Covid hanya 1 kali. Itu pun pakai surat rekomendasi. Kata orang Arab sana surat tasrih. Dapat surat izin. Jadi andaikan nanti Bapak Ibu letih atau kurang-kurang sehat paksakan ikut. Karena kalau udah kita tak dapat seumur hidup tak dapat lagi itu. Hanya dapat sekali dan tidak tahu jamnya jam berapa, bukan saya yang menentukan, nanti yang menentukan pihak kerajaan sana. Kadang-kadang keluar jam 1 malam izin, mau tak mau. Cuma masya Allah kelebihan di sana Bu ya. Kalau di sini kita ini kan tak ada tidur, tak ada tidur 1 hari 1 malam mungkin tak kuat kan. Di sana kita tidur jarang, lihatlah nanti Bapak Ibu. Tak banyak kita tidur. Pagi sebelum subuh kita udah turun ke masjid. Habis subuh sarapan, santai paling tidur 2 jam. Jam 10 pagi udah ke masjid lagi. Habis duhur makan, balik istirahat ke hotel sebentar sebelum asar berangkat lagi. Malam pun begitu, udah banyak kita tidur. Dan hebatnya, mungkin karena tempat berkah ya, tak ada terasa letih. Dan masya Allah, ya terutama yang punya penyakit, yang kakinya sakit-sakit biasa kalau jalan ya niatkan. Tadi kata saya betul kan niat. Kalau udah niatnya salah, nanti Allah balas tambah sakit tuh kaki. Tapi kalau niatnya bagus, ya Allah, saya niat umroh. Nanti nyampe sana, ya Allah kabulkan aja saya doa saya, sembuhkan penyakit saya. Saya pernah bawa jamaah dari Melawi, Bapak Ibu ya, dari Melawi. Ini kupingnya apa kata orang Pontianak peka. Kalau ngomong harus dekat dia.
Sampai-sampai manasik di samping saya nih, manasik kayak gini nih, pas di samping saya nih Pak. Jadi kalau kita ngomong dia harus nyari-nyari. Akhirnya ketika tawaf, ya saya bilang sebelum tawaf jamaah, ayo doa pada Allah. Yang punya penyakit minta pada Allah. Ketika saya tawaf, putaran. Kalau saya tawaf nanti Bapak Ibu, walaupun nanti bacaannya ndak apal kan megang buku tuh, ya suara saya nyaring, ikut ya suara saya. Saya biasa nyaring. Ada lihat di TikTok saya tuh, di medsos saya banyak saya mimpin umroh tuh. Subhanallah, nanti Bapak Ibu tinggal ikut. Subhanallah, walhamdulillah, ikut. Di putaran ketiga ini jamaah, kan di samping saya dia. Ketika saya teriak Subhanallah, dia bilang, Pak Ustaz, jangan nyaring-nyaring. Nggak boleh sakit kuping saya. Nggak boleh sakit Pak. Iya, Masya Allah Ustaz, sembuh dah Ustaz. Bahkan lebih kuat lagi pendengarannya. Itu Allah buktikan. Saya pernah bawa jamaah dari Sintang, baru sembuh stroke. Mohon maaf, baru sembuh stroke. Jadi kalau jalan tuh pelan Pak. Mohon maaf, ya kayak robot gitu jalan. Harus pelan jalan. Saya bilang niatkan pada Allah, doa pada Allah. Ketika setelah tawaf, dia tawaf tuh pelan-pelan Pak, kita megang. Akhirnya ketika sa'i kan ada lampu hijau. Nanti saya jelaskan. Lampu hijau tuh kita dianjurkan untuk lari. Ketika di lampu hijau dia lari Pak. Larinya laju daripada yang lain. Sampai dia stop Pak, stop. Dia situ. Enggak tahu usah kaki saya nak meloncat terus gitu. Langsung sembuh. Nah, jadi jangan takut ya. Jangan takut. Lu gimana nanti aku di sana ya? Aku sakit emah. Ya, aku sakit asam lambung, aku darah tinggi, aku kaki sakit. Niatkannya betul. Insya Allah di sana penyakit hilang. Tapi niatnya betul. Niat semata-mata memenuhi panggilan Allah. Jangan niat nak dipuji tetangga. Jangan niat nak sosok ya. Nah, jadi betulkan lagi niat kita. Sekarang betulkan niat kita. Jadi nanti kita dapat jatah satu kali ke Raudhah. Apa tuh Raudhah? Raudhah itu Nabi bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku, ini rumah Nabi. Zaman dulu ini rumah Nabi. Sekarang jadi makam Nabi. Kenapa? Karena Nabi, semua Nabi meninggal di mana pun dimakamkan di situ. Meninggal di rumah, makamkan di rumah. Di ruang tamu, makamkan di ruang tamu. Meninggal di masjid, makamkan di masjid. Itu Nabi. Sampai-sampai dulu di Pakistan, lihat di Google, ada orang ngaku Nabi, namanya Ahmad Ghulam. Padahal kata Nabi Muhammad, la Nabi ya ba'di. Tidak ada lagi Nabi sesudahku, tidak ada Nabi. Di Pakistan ada orang ngaku Nabi. Dulu namanya Ahmad Ghulam. Lalu dia bilang ke muridnya, muridku, aku ini Nabi. Jadi aku meninggal di mana pun, kuburkan di situ karena aku Nabi. Ujung-ujung tahu Bapak Ibu, Allah hinakan dia. Meninggal di mana? Meninggal tengah berak, di WC, dikuburkan dalam WC. Ada ke Nabi dikubur dalam WC? Macam-macam ya. Jadi antara rumahku, kata Nabi Muhammad, yaitu yang sekarang jadi makam Nabi, wa mimbari, dan mimbarku, ini rumah Nabi, yaitu makam Nabi, dan mimbar Nabi kurang lebih lebarnya 20 meter. Ya, Raudhatun min riyadil jannah, termasuk taman surga. Di situ di Madinah yang kita rebutkan Pak, di situ Pak. Lebarnya kurang lebih 20 meteran lah. Ya, 20 sampai 25 meter, panjangnya kurang lebih 30 meter. Segi 4 gitu. Itu orang berebut di situ Pak. Cuma kita tidak perlu berebut karena kita udah dapat surat izin. Apa kita lakukan di situ tuh di Raudhah? Raudhah nih Pak, taman surga. Sampai-sampai ada ulama mengatakan, barang siapa masuk Raudhah di Madinah, insya Allah akan masuk taman surga asli. Amin. Apa kita lakukan di situ? Itu tempat kabul. Nanti di situ kita sholat sunnah. Tergantung waktu kita masuk. Kalau kita dapat jatah jam 1 malam, berarti bisa sholat tahajud, bisa sholat witir. Jangan pula jam 1 malam sholat duha. Ya. Kalau kita dapat jatah pagi, berarti sholat apa kalau pagi? Duha. Cuma bapak-bapak biasanya kita kayak saya kemarin bulan lalu. Nah, saya Juli berangkat, Pak Agustus berangkat. Bulan ini tidak berangkat karena jadwal ceramah full ya, tidak ada kosong. Berangkat lagi dengan Bapak 5 Oktober. Biasanya bapak-bapak dapat jatah sore, ibu-ibu malam. Kita biasa dapat jatah habis asar. Gimana kalau kita dapat jatah habis asar? Berarti kita hanya boleh sholat satu sholat ya, yaitu sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Sholat lain tak boleh. Kenapa sholat lain tak boleh? Karena setelah sholat asar haram sholat sunnah, kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid, menghormat masjid. Nanti setelah sholat sunnah di situ bebas sebenarnya sih, sholat sunnah di situ. Baru kita berdoa pada Allah. Nangis Bapak Ibu ya. Di Raudhah nangis. Di depan Ka'bah nangis. Tidak bisa nangis, apa kata Nabi? Ubku fa illam tabku fatatabakau, kata Nabi. Menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk menangis, berusaha untuk jatuhkan air mata. Kenapa? Karena nanti air mata kita akan jadi saksi di hadapan Allah.
kita banyak dosa, hampir semua dosa pernah kita lakukan. Allah mau lempar, malaikat disuruh oleh Allah lempar dia ke neraka. Ketika mau dilempar dalam neraka, air mata berkata, ya Allah, jangan lempar dia ke neraka. Memang dia banyak dosa ya Allah, mabuk, berzina, berjudi, hampir semua dosa dia lakukan. Cuma dia pernah jatuhkan saya di rumahmu, dia pernah jatuhkan saya di Raudhah, dia pernah jatuhkan saya di depan Ka'bah. Ampuni dosa dia ya Allah. Berkat persaksian dari air mata kita, Allah ampuni dosa kita. Makanya saya sampai ada jamaah dulu. Jadi Bapak Ibu, kasih bilang jamaah kayak gini, nanti depan Ka'bah kita kalau udah ngelihat Ka'bah tak terasa Pak, ngelihat Ka'bah itu jatuh air mata. Makanya berusaha untuk menangis. Sebelum berangkat masih di hotel nih, nak turun ke Ka'bah, Pak Ustaz, kalau saya tak bisa nangis, saya payah nangis. Bapak mak saya meninggal, saya tak nangis Pak Ustaz. Kata dia nih, benarlah, iya tak nangis, saya payah nangis Pak Ustaz. Mungkin keras kali hati saya nih, tapi Bapak nanti lihat Ka'bah bisa nangis. Tak ada, kata dia. Sekali nyampe di Ka'bah, saya bilang, Bapak Ibu, itu Ka'bah. Rupanya belah dia paling nyaring nangis. Kata dia, seumur hidup tak pernah nangis, paling nyaring dia nangis dia. Karena saking nikmat Bapak Ibu, apa tak nikmat? Kita tiap hari sholat ngadap Ka'bah, nampak Ka'bah yang digambar, nampak Ka'bah di TV. Ini Ka'bah depan mata, apa tak jatuh air mata bagi orang yang imannya kuat. Jadi setelah dari Raudhah, setelah sholat di Raudhah, banyak berdoa pada Allah, nangis pada Allah. Ingat dosa-dosa kita Bapak Ibu ya. Anggap itu adalah terakhir kita ke Mekah ya. Dan ingat kita semua pasti mati Bapak Ibu. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, cantik, jelek, ustadz, pejabat, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian tidak perlu kita takuti, karena itu adalah hal yang pasti. Yang perlu kita takuti ialah bekal apa yang akan kita bawa ketika masuk kubur. Itu yang ngeri. Termasuk bekal kita dalam kubur, ya ini umroh. Ini umroh bekal kita nih Pak. Nanti makanya nanti ini kita dapat di kain ini nih, kain ihram nih kan 2. Ini jangan dihilangkan Bapak Ibu. Saya tidak tahu di lemari saya itu ada mungkin 10 kali ya kain ihram. Banyak orang minta saya beri. Cuma yang pertama saya haji tahun 2008 tidak saya beri. Itu saya wasiatkan. Nanti Bapak Ibu ikut ya boleh. Wasiatkan ke istrinya yang tidak ikut, atau yang ikut pun beri tahu. Nanti kalau aku mati, saya bilang ke istri saya, kalau aku mati lapis pertama kain ihram, lapis kedua ketiga kain biasa tuh. Kenapa? Kita ini kan banyak dosa. Biar nambah nanti jadi persaksian di hadapan Allah. Yang satu untuk bapak, satu untuk istri. Simpan. Ya, kalau bisa tak usah cuci Pak, tak usah cuci. Biar itu bekas-bekas kita, keringat yang kita ibadah di sana tuh masih melekat di kain ihram nih. Silakan. Bukan kita percaya kayak ini, ada. Ini hanya perantara. Semua yang kabul doa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak begini. Setelah kita dari Taif, bukan Taif, Raudhah, nanti kita akan lanjut ziarah ke makam Nabi. Ziarah ke makam Nabi. Ada 3 makam tadi. Masih ingat tak? Pertama makam Nabi, yang kedua di sampingnya makam apa tuh? Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga makam Sayyidina, mana dipasang? Bisa dipetik lagi pasang. Biar tak lalu panas. Permisi. Biarlah saya cuci dulu. Waalaikumsalam. Wah itu tidak. Tidak bisa. Belum dibetulkan. Jadi ada 3 makam Nabi Muhammad, di sebelahnya makam Sayyidina Abu Bakar, di sebelahnya lagi makam Sayyidina Umar. Di situ kita ziarah ke makam Nabi Muhammad, kita ucap salam. Gimana salamnya? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Nanti kita ajar sana. Kita selalu ingatkan, nanti diajar terus. Kalau tidak bisa, assalamualaikum Nabi. Kadang-kadang ada keluarga kita tidak begitu. Kan biasa pergi ke rumah kita, kirim salam ke Nabi, sampaikan. Nabi Muhammad dengar, Nabi Muhammad jawab. Tapi kenapa kita tak bisa dengar suara Nabi? Karena kuping kita ketutup dengan dosa, mata kita ketutup dengan dosa. Sebenarnya kita mengucap, Nabi, saya punya abang ipar, kirim salam Nabi. Kata Nabi, waalaikumsalam. Berdoa di hadapan Nabi. Bukan kita minta ke makam Nabi, tak ada. Mintanya tetap kepada Allah. Cuma perantaranya Nabi. Kayak begini Bapak Ibu. Bapak Ibu nak ngadep Presiden Prabowo, langsung nyampe di pintu pagar presiden,
Kena pas pampres pengaman tuh tanya, nak apa? Nak ketemu Prabowo. Siapa kau? Balik, suruh balik. Caranya bagaimana biar kita tembus ketemu Presiden Prabowo? Kita harus bawa orang yang dekat dengan Prabowo. Siapa? Anak dia, menterinya, barulah kita tembus. Begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu tak? Dosa itu utang. Dosa, kita buat dosa pada Allah itu adalah hutang. Jadi ketika kita buat dosa, langsung kita minta pada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya. Kata Allah, kau udah banyak utang, belum bertobat dan minta lagi. Caranya bagaimana biar doa kita diterima oleh Allah? Kita berperantara kekasih Allah. Siapa di antaranya? Kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan perantara Nabi Muhammad, ampuni dosa saya. Ya Allah, dengan perantara Nabi Muhammad, angkat penyakit saya. Akhirnya Allah melihat yang kita bawa nama kekasihnya Nabi Muhammad. Gara-gara kita berperantara ke Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa kita. Allah terima doa kita. Bukan karena kita, karena tadi itu Pak, backing kita itu Pak. Kayak tadi ketemu Presiden Prabowo, kita bawa orang yang dekat dengan Prabowo. Begitu juga kepada Allah berperantara kepada Nabi Muhammad. Terus diperbanyak juga di dalam Masjid Nabawi nanti sholat, karena tiap sholat pahalanya dilipat gandakan 1000 di Masjid Nabawi yang di Madinah. Perbanyak baca sholawat. Juga Bapak Ibu masalah makan, lupa saya ini. Di situ kita dapat makan 3 kali di hotel kita ya. Kalau di Madinah menunya nasi Indonesia. Kalau di Mekah menunya ada nasi Indonesia, ada nasi putih, ada nasi Arab di Mekah. Jadi silahkan makan sepuasnya, makan sebanyak-banyaknya, tapi jangan berlebih. Mohon maaf, ada travel lain ngambil ayam 3. Di sini berikan ke orang masih mau, di sana asal dari sentuh tangan walaupun belum digigit dibuang di sana tuh. Ujung-ujung kita tidak berkah. Silakan Bapak mau nambah 10 kali boleh, yang penting habis. Ini kadang-kadang kalau ayam telur rebus 5 butir, keropok pakai piring lain lagi tuh, ngambil keropok piring lain bersusun begini keropok dimakan separuh biar. Kalau ambil keropok ada sedikit ya nanti nambah tidak apa-apa. Hati-hati. Kata ulama, orang yang suka mubazir ada sisa makanan padahal di rumah masih bisa dimakan, masih bisa diberikan ke orang, dia buang. Hati-hati. Orang yang suka mubazir rezekinya sulit, rezekinya melarat, rezekinya seret. Jadi kalau Bapak Ibu ingin rezeki lancar, jangan biasakan mubazir tuh. Terus dari Madinah nanti kita akan menuju Mekah. Sebelum ke Mekah Bapak Ibu, jadi yang paling penting ibadah yang terbesar, yang tersulit, yang terpayah, yang betul-betul makan tenaga nanti kita ketika di Mekah. Kalau di Madinah tadi enggak, cuma kita ke Raudah 1 kali jatah kita, sholat 5 waktu, ke makam Nabi, itu yang kerja kita tidak berat. Yang paling berat nanti di Mekah. Di Mekah tuh umroh. Ini yang berat nih Bapak Ibu. Kurang lebih perjalanan kita umroh tuh mulai dari turun hotel sampai tawaf sa'i balik ke hotel kurang lebih 3 sampai 4 jam. Jaraknya tawaf sa'i sekitar 5 km. 5 kilo enggak ada berhenti. Berhentinya hanya sebentar, sholat sunnah sekitar 15 menit. Itu jalan terus. Tapi ingat, jangan dah mulai cun dah ketemu Pontianak. Dengar si 5 kilo cun dah. Jangan, semangat. Bismillah, insya Allah saya kuat. Ya insya Allah saya kuat. Ya jangan dah belum berangkatnya ada cun dah. Gara-gara cun akhirnya sakit betul tak jadi berangkat. Semangat. Bismillah ya Allah, semangat. Ya. Jadi nanti kita mau berangkat, insya Allah kita akan OTW. Kita kan berangkat dari sini ini hari Ahad, hari Minggu. Ahad, Senin, Selasa, jangan ngomong Minggu Pak ya. Ya, Minggu bukan bahasa Islam. Islam tak kenal Minggu. Dari zaman Nabi dorong ngomong Ahad. Kecuali kalau bukan kita yang nyebarkan syiar Islam, siapa lagi? Kecuali kalau ada orang tak paham, orang nanya hari Ahad hari apa, baru kita jelaskan hari Ahad hari Minggu. Biasakan kita nyebarkan syiar Islam. Jadi hari Ahad kita berangkat, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita di Madinah. Jumat setelah sholat Jumat kita akan OTW ke Mekah. Cuma sebelum kita ke Mekah kita harus tahu dulu. Inilah yang namanya umroh. Kita harus tahu dulu sunnah ihram, sunnah umroh. Disunnahkan di hari Jumat, ya habis sholat subuh disunnahkan. Pokok intinya sebelum Jumat lah, sebelum sholat Jumat disunnahkan mandi sunnah.
Niatnya nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya mandi ihram, niat saya mandi umroh, sunnahkan Allah. Mandinya kayak mandi besar. Tahu mandi besar tak? Mandi wajib tuh. Ya, mandi besar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki basah kan. Ya, disunahkan lagi buang bulu-bulu pak. Semua bulu atas, bulu bawah buang sunnah kecuali jenggot. Jenggot sunnahnya dipiara, boleh jenggot dirapikan. Kalau dibuang abes tidak dosa, cuma hukumnya makruh, tidak bagus. Karena ada hadis Nabi mengatakan orang yang miara jenggot, dia yang piara jenggot. Apa kata Nabi? Nanti oleh Allah tiap satu helai jenggot dijadikan satu malaikat. Malaikat ini berdoa, ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia sampai kiamat. Sayang kalau jenggot dibuang. Makanya piara walaupun tak panjang-panjang begini ya. Dan lagi ibu tuh lebih suka lah kaki jenggot pak, agak geli-geli gitu pak. Maaf yang tak berjenggot pak, ngurang. Jadi itu sunnah-sunnahnya tadi mandi. Udah mandi kita buang bulu-bulu. Disunahkan potong kuku. Disunahkan potong kuku. Disunahkan lagi pakai wangi-wangian. Setelah itu, setelah kita udah lakukan sunnah-sunnah, barulah kita siap-siap mau pergi ke Mekah. Pakailah kita nih kain ihram namanya. Ini cara pakai kain ihram. Ada dua, ukurannya sama, atas bawah sama ya. Nih, kalau orang India kain ihram itu kain kafan pak. Orang India kain ihramnya tipis tuh kain kafan, asli kain kafan. Nah, jadi mereka simpan tuh kain kafan. Kalau kita tebal gini, enggak apa-apa, ini boleh tuh kain kafan. Lapis pertama, sebiasa kalau ngafankan mayat, sebiasa kan dipanggil orang tuh mandikan, ngafan mayat. Ini biasa lapis pertama. Lapis kedua, ketiga pakai kain biasa tuh. Jadi caranya simpan di belakang kita. Sebenarnya caranya banyak pak ya. Ini usul bapak-bapak. Mau ibu-ibu udah apa? Takut bapak lupa nanti ibu ajarkan lagi. Caranya banyak. Cuma saya paling suka cara ini, yang paling saya suka. Kalau bapak kurang paham lihat di YouTube banyak. Caranya ujung ketemu ujung. Nih, ujung ketemu ujung. Cari. Ujung ketemu ujung. Lalu tarik ke kanan. Nah, kalau payah narik kanan, tangan kita majukan sedikit. Gini, gini. Nah, tarik tangan kanan. Tarik kan. Tarik. Tekan tulang rusuk kanan. Tulang rusuk kanan, tekan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Ya, ulang lagi. Nanti saya upload di YouTube. Di YouTube saya share di grup ya. Nah, biar Bapak Ibu bisa nonton dulu. Banyak nyamuk. Semalam saya ceramah di Parit Haruna Parit 9. Ya, banyak nyamuk lagi. Nah. Ulang lagi ya. Ujung ketemu ujung. Nah, ujung ketemu ujung. Nah, lalu tarik ke kanan. Kalau kurang tarik, majukan tangan kita ini nih. Nah, tarik kan. Udah tarik. Tunggu loh, saya lupa buka ikat pinggang tuh. Ya. Tarik kan, lalu tekan tulang rusuk kanan, lempar kainnya ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, kainnya lempar ke kanan. Lalu digulung. Kayak anak saya nih, 4 tahun dia. Saya punya anak 4. Anak saya 4 bu, perempuan semua. Doakan mudah-mudahan punya anak laki-laki ya. Amin. Kalau istri 1 ya. Anak banyak, bukan apa kalau banyak bini. Banyak bini, banyak kutu. Apa ini, apa itu, banyak bini, banyak kutu. Saya sambil gurau pak ya. Saya pernah nanya istri saya namanya Sahrini nih bu. Tanya saya, coba-coba berani nanya. Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Saya coba-coba nanya bu, beranikan diri nih. Ngamuk-ngamuk lah. Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Masya Allah, istri saya Sahrini orangnya solihan, tidak marah. Cuma tangannya begini. Seram, usaha macam-macam jadi. Jadi istri cukup berapa bu? 1 ya bu ya. 1 di Sungai Jawi, 1 di Siantan, 1 di Singkawang, 1 di Ketapang. Jangan bapak saya istri 4. Saya 1 ya. Bukan tak mau, saya tak berani. Saya kalau ceramah pak, nyaring kan teriak-teriak kayak macan. Kalau di rumah saya kucing pak. Takut saya cari dia. Udahlah. Lihat ya. Biar tak tegang-tegang babu ya. Ujung ketemu ujung, tarik ke kanan. Kalau payah majukan lagi tangan kita bina. Tarik kan,
Tekan tulang rusuk kanan, kainnya lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, kainnya lempar ke kanan. Lalu digulung. Cara gulung, ketika gulung perut kempeskan. Habis gulung baru kembangkan. Ngapa? Biar terik. Jadi ketika gulung tahan napas, kempes. Pak, cara gulung nih simpan di atas pusar. Jangan di bawah pusar, di atas pusar. Ngapa? Pusar tuh aurat, Pak, ya. Pusar aurat. Nanti ketika kita kan tak beda kalau ini kita pakai baju. Ini kan kita pakai baju, bagian atas pakai ini. Kalau Bapak nampak pusar, lalu Bapak tawaf, sholat ndak sah. Tawafnya ndak sah, umrohnya ndak sah, sholatnya ndak sah. Makanya harus di atas pusar. Terus penting juga pakai ikat pinggang. Di kantor ada jual. Kalau ada ikat pinggang ini boleh pakai ikat pinggang biasa. Kalau tidak punya ikat pinggang biasa pakai tali rapiah. Ingat tak zaman dulu? Masih kita SD. Zaman dulu melarat, Pak, ya. Sepatu sampai benganga. Penghapus pensil tuh pakai getah. Sakit sekarang mana ada budak anak sekarang pakai tali rapiah. Mana mau tak sekolah dia. Nih ya, pakai ikat pinggang biasa boleh. Bukan apa, Pak. Kita ni tak boleh pakai celana dalam. Kalau kita tak pakai ini sedang tak lato-lato tu. Ngeri, Pak. Dah. Ini bagian bawah. Bagian atas gampang. Nih, lihat nih, simpan ke belakang. Banyakkan ke kanan. Ya. Jangan pas di tengah, banyak ke kanan sedikit. Lalu tutup bagian atas kita nih, tutup gini. Gampangnya nih. Kumpulkan semua nih. Kumpulkan nih. Lemparkan ke belakang. Sisanya selitkan ke perut. Selitkan. Lalu rapikan. Ini kita disunahkan tutup bahu gini dalam semua bidang, semua ibadah semua, kecuali satu. Ketika tawaf disunahkan buka bahu kanan. Kalau buka bahu kanan pingin cepat tinggal begini, simpan di bawah ketiak kanan, kumpulkan, lemparkan ke belakang. Lalu rapikan. Sunnah bahu kanan nampak hanya di satu waktu, ketika tawaf saja. Selain tawaf sunnahnya tutup ketika sa'i, ketika sholat, ketika di bis, ketika di mana pun. Jadi ingat Pak ya, hanya ketika tawaf saja buka. Takut lupa, kadang-kadang sih lupa. Ketika segitu udah masuk Ka'bah, mau tawaf, kadang sih lupa. Bapak ingatkan, Ustaz, buka Ustaz, ya. Yang lain pun ingatkan, saling mengingatkan. Ingat ya Bapak Ibu, mulai hari ini sampai kita berangkat, sampai kita balik, grup tak usah keluar dari grup. Mulai hari ini sampai kita balik, ini semua keluarga kita. Ya, ndak ada orang sana sini Jakarta, tak ada. Semua keluarga kita. Berangkat senang sama senang, susah sama susah, saling tolong mentolong, saling bantu membantu. Jangan seorang-seorang. Kalau kita mempermudah urusan orang, Allah permudah urusan kita. Kadang-kadang mohon maaf, ada udah tahu lihat jamaah kita tua dah, udah berjalan bersero-sero begini apa otas tak ada gitu kan tuh. Biarlah, bukan orang aku. Hati-hati. Nanti Allah persulit. Ada yang gitu. Tengah berjalan nak jebar kena tabrak mobil lah, Allah balas. Ya, makanya ini keluarga kita semua. Yang tua orang tua kita, yang muda anak kita, adik kita. Ya, jadi kita harus kompak. Kita harus satu tim nih Bapak Ibu ya. Berangkat, mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat, lengkap semuanya balik. Jadi ulang lagi. Kalau tawaf dibuka bahu kanan. Caranya ulang lagi ya, simpan belakang, banyakkan ke kanan, simpan di bawah ketiak kanan. Kumpulkan semua, lemparkan ke belakang. Lalu nih, selitkan di perut, tinggal rapikan begini. Dah selesai. Ini pakai ihram. Kalau kita mau berangkat tawaf ya, selain tawaf sunnahnya ditutup. Setelah kita pakai setelah kita udah pakai kain ihram gini, lalu kita siap-siap berangkat ke Mekah. Cuma sebelum kita ke Mekah Bapak Ibu, sekitar perjalanan 20 menit dari hotel kita di Madinah, kita akan stop berhenti di masjid, namanya Masjid Miqat. Masjid untuk ngambil niat umroh. Niat umroh tidak bisa sembarangan, tidak bisa di hotel kita, udah ditentukan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Kalau kita dari Madinah, niatnya di masjid namanya Masjid Dzul Hulaifah.
disebut juga Masjid Bir Ali. Ingat nanti kuis masuk tuh, diingat. Masjid apa namanya? Dzul Hulaifah, disebut juga Masjid Bir Ali. Bukan bir itu mabok. Bir itu bahasa Arab bi'run, artinya sumur, kolam. Ada juga tempat niatnya namanya Masjid Garnul Manazil, ada juga namanya Yalamlam, ada juga ke Tan'im, ada juga ke Jiranah, ada Hudaybiyah, banyak tempat niat tuh. Cuma karena kita mengarah dari kota Madinah, maka kita nanti ngambil niatnya di Masjid Bir Ali. Di situ berjalan kurang lebih 20 menit, kita turun dari masjid, nanti kita akan sholat di masjid. Masuk masjid sholat. Niatnya sholat sunnah ihram. Usalli sunnat, nanti saya ingatkan terus di bis dimanapun saya ingatkan tuh. Usalli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah ihram, niat saya sholat sunnah umroh 2 rakaat karena Allah. Sholatnya 2 rakaat, baca surah bebas. Surah yang pendek-pendek ya. Pertama baca apalah wal asri ke, masa wal asri tak apal kan? Zaman dulu kalau sekolah kan balik baca wal asri kan. Nah, yang kedua, rakaat kedua baca kulhu. Tahu baca kulhu tak? Apa kulhu tu? Kalau tidak hafal kulhu, dikulhukan. Berarti dah meninggal lah kalau tak hafal kulhu. Nah, baca tu surah itu. Pokoknya intinya baca surah pendek lah ya. Setelah itu berdoa kepada Allah. Doa apa ya? Minta pada Allah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa? Minta pada Allah. Setelah kita baca doa, baru kita akan masuk bis. Kita akan mengucapkan niat di dalam bis. Loh, kenapa pula ada dalam masjid, Ustaz? Segala ibadah kan afdal dalam masjid. Kenapa pula kita mengucap niat dalam bis? Kita ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu mengucap niat di atas onta. Karena zaman sekarang tak pakai onta lagi, pakai bis, makanya kita niat pakai bis. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang tak mau tuh. Zaman Nabi tak ada, bid'ah. Zaman Nabi tak ada. Udahlah, kau berarti nanti tak usah pakai bis, pakai onta. Ya. Jadi nanti kalau umroh tak usah pakai bis, pakai onta, biar ikut zaman Nabi. Bukan mohon maaf Bapak Ibu ya, enggak semua yang tak ada zaman Nabi kita katakan bid'ah, enggak semua. Contoh Al-Qur'an yang kita baca, zaman Nabi enggak ada. Sahabat pergi ramai-ramai pada Nabi. Nabi, izin Nabi, iya, kami mau membukukan Al-Qur'an. Tak boleh kata Nabi. Ngapa Nabi melarang? Karena di zaman Nabi Al-Quran sudah ada di dada para sahabat, udah apa di luar kepala. Baru ketika Nabi Muhammad meninggal dunia di zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran dibukukan hingga sekarang. Apakah kita mengatakan Al-Quran bid'ah? Bapak Ibu ya. Nanti kita masuk bis, kita akan mengucapkan niat di bis, niat umroh kita dan ihram. Cuma ingat, sebelum kita mengucapkan niat, kita harus tahu dulu larangan-larangan ihram. Karena kalau kita udah mengucap niat, maka ada larangan-larangan yang jangan sampai kita langgar. Kalau sampai kita langgar, maka kita kena 3 denda. Pilih salah satu dari 3 kalau sampai kita langgar. Yang pertama, nyembelih kambing 1 ekor, 3 juta, mahal. Yang kedua, puasa 3 hari. Ya puasa 3 hari, sedang tak kemarin panasnya 47 derajat. Di sini tidak ada panas Pak. Di sana azan subuh yang bulan lalu, azan subuh panasnya sama dengan di sini azan zuhur. Itu azan subuh di sana. Nah, gimana kita nak puasa 3 hari sedang tak panas berdengkang situ. Nah, biasa jamaah itu kalau udah melanggar ngambil alternatif yang ketiga. Yang ketiga, beri makan fakir miskin 6 orang. Per orangnya 25 rial, 100 ribu, 600 ribu, sedang tak? Dapat kurma berapa kilo tuh? Makanya usahakan jangan melanggar. Apa larangan tersebut? Larangannya terbagi 3. Yang pertama, larangan khusus perempuan. Larangan khusus perempuan ada 2 Bu, larangan khusus perempuan. Yang pertama, perempuan dilarang tutup telapak tangan. Makanya ibu-ibu nanti beli sarung tangan Bu ya. Kan ada jual sarung tangan, ada cincin-cincin itu yang nampak telapak tangan, pakai itu. Yang kedua, perempuan dilarang tutup muka, pakai cadar, pakai masker, tidak boleh. Itu larangan. Sampai hati-hati Bu ya, ibu-ibu yang pakai kerudung. Rambut tidak boleh nampak. Sebutik rambut nampak, umrohnya tidak sah. Sebutik rambut nampak, sholatnya tidak sah. Kenapa? Rambut itu aurat. Makanya lebih bagus ibu kalau pakai jilbab, pakai kerudung, pakai dalaman tuh, kayak pakai dalaman ya. Kalau tidak punya dalaman, minjam celana dalam suami dipakai. Ya mahal, murah kali 5.000 dalaman tuh. Jadi larangan untuk perempuan, khusus perempuan ada 2. Dilarang tutup telapak tangan, dilarang tutup muka, pakai cadar tak boleh. Larangan khusus laki-laki ada 3 Pak. Dilarang tutup mata kaki, pakai kaos kaki tak boleh. Dilarang pakai sepatu polisi tuh yang tutup mata kaki tak boleh.
Kalau sendal sepatu boleh, sendal sepatu kan tak tutup mata kaki. Yang kedua, laki-laki dilarang menutup kepala. Pakai songkok tak boleh. Atau ini hati-hati. Bapak-bapak kadang-kadang nanti ketika udah ucap niat kita kan dari Masjid Bir Ali ngambil niat tadi, perjalanan kita ke hotel kita di Mekah 6 jam. 6 jam. Biasa nanti kan saya beri waktu tuh istirahat 1 jam biasa di hotel tuh. Enggak langsung kita turun tawaf, sedang nggak letih. Istirahat biasanya kalau udah istirahat di dalam hotel, itu hati-hati. Banyak terjadi pelanggaran. Nanti kita enggak apa-apa kita mandi boleh. Tapi enggak boleh pakai sabun. Biasa kalau udah rambut kita ngambil sebaya kita basah, kita kan biasa pakai anduk. Pakai anduk begini Bapak nih. Ini kena nih. Ini pakai anduk, mohon maaf. Begini anduk nih. Pakai anduk begini. Ini tak boleh, kena dam. Dam itu artinya denda. Caranya biar tak kena, anduknya gini kan. Ini bapak-bapak, ya ibu-ibu tak apa-apa. Bapak-bapak cara anduk gini. Jadi tidak nutup semua. Ya, tuh. Jadi tidak dilarang tutup kepala. Baik pakai songkok, pakai anduk. Atau kadang-kadang di dalam bis. Dalam bis AC sejuk, saya pernah kena dalam bis. Pada waktu itu musim dingin. Musim dingin ini nanti masuk bulan Desember. Cuma bulan Desember udah naik Pak. Makanya Bapak beruntung nih bulan ini. Harga masih 31. Mulai Desember yang 31 naik 32 juta. Bulan puasa naik lagi, yang 31 naik jadi 35 juta. Nanti Bapak enggak naik nih. Masih 31. Saya pernah kena. Jadi ketika di bis, karena di bis sejuk, musim dingin, saya begini. Enggak begini. Begini. Ya. Saya begini nih Bapak Ibu ya. Begini. Kan enaknya hangat. Baru kena zaman diberi tahu. Pak Ustaz, melanggar ya? Astagfirullahaladzim, kena enggak? Iya Pak Ustaz kena enggak, sama lah, kita manusia. Bukan malaikat yang tak punya dosa, itu malaikat manusia. Ya, Pak Ustaz sama enggak? Pak Ustaz duit mau enggak? Mana ada Pak Ustaz tak mau duit? Saya paling benci amplop. Maka Bapak Ibu, kalau undang saya jangan beri amplop. Saya paling benci amplop. Benar saya. Tak suka saya. Isinya pun saya tak suka. Saya cuma suka jumlahnya. Bukan apa kena bapak saya nih. Saya punya pondok pesantren. Pimpinannya abah saya, pesantren tertua yang ada di Kalimantan Barat. Santri saya yang inap ada 600-an. Yang kerja di kantor nih, di bawah kantor ini, semua rata-rata santri saya di bawah tuh, di kantor tuh. Yang inap ada 600-an, yang tak inap ada 800-an. Jadi abah saya selalu berpesan, kau kalau ceramah harus ikhlas. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya masih belajar ikhlas, masih belajar. Diberi amplop, alhamdulillah. Enggak diberi inna. Gurau aja Bapak Ibu ya. Jadi itu larangan untuk bapak-bapak. Kita kena lah saya. Terus ada larangan. Jadi larangan untuk bapak-bapak ada 3. Yang pertama dilarang tutup mata kaki. Yang kedua dilarang tutup kepala. Yang ketiga, ini penting Pak, dilarang memakai pakaian berjahit yang bergabung. Berjahit bergabung. Contohnya nih baju. Baju ini kan berjahit bergabung. Apalagi celana dalam tak boleh Pak. Bapak tak boleh pakai celana dalam. Makanya mulai hari ini Bapak latihan. Geli-geli lah tak apa bila lagi. Mau dia presiden boleh, siapa tak boleh. Kalau dia pakai dia tak sempurna umrohnya, tak sempurna aja dosa. Jadi yang tak boleh memakai pakaian berjahit yang bergabung. Pak Ustaz, ini ngapa boleh nih? Ini kan berjahit, ini kan berjahit nih. Kalau udah berjahit tahu jadi berjahit. Ngapa boleh? Karena tidak bergabung. Terpisah. Tapi kalau dijahit Pak, dijahit begini, seret jahit, nggak boleh jadi haram. Kayak kain sarung saya, kain ini, nggak boleh karena bergabung kan. Anda kasih belah 2, seret belah 2, saya jadikan kayak gini pakai, boleh. Ya, jadi yang nggak boleh itu laki-laki memakai pakaian yang berjahit yang bergabung. Terus ada larangan untuk umum, semua laki-laki perempuan. Apa diantaranya? Dilarang memakai wangi-wangian. Apa aja yang wangi tak boleh. Gosok gigi boleh, tapi pakai odol tak boleh, odol wangi. Mandi boleh, tapi pakai sabun tak boleh, sabun wangi. Apalagi yang wangi-wangi, semua yang wangi-wangi. Udah ada gincu tuh simpan Bu, nanti mau gincu sama gincu sana Bu. Simpan gincu bedak, wangi tak bedak. Nggak boleh. Cuma nggak boleh ya. Sampai kapan nggak boleh? Nggak selama kita 10 hari, nggak. Sampai kita tahlul, nanti saya jelaskan lagi di belakang ya. Nah, jadi nggak boleh pakai wangi-wangian. Apa yang wangi nggak boleh. Termasuk juga pilek. Bapak Ibu pilek pakai apa tuh? Yang wangi itu namanya. Inhaler. Ada apa namanya kayak pulpen tuh. Wangi dia. Apa ya namanya? Fresh care, fresh care. Itu wangi tak boleh, itu haram. Nggak boleh. Terus nggak boleh juga
memotong kuku. Kalau udah mengucap niat tak boleh potong kuku. Nggak boleh buang bulu, semua bulu tak boleh. Sengaja atau tak sengaja? Kalau sengaja kita buang bulu nih, sengaja. Karena kita gatal dicabut bulu hidung kita. Sengaja, kita tahu dosa. Ya, kita tahu hukumnya. Kalau kita sengaja buangnya, pertama kita dosa, yang kedua kita kena denda. Tapi kalau kita tak sengaja, enggak dosa, tapi dendanya tetap kena. Itu yang bedanya. Enggak boleh buang bulu, enggak boleh meminyaki rambut. Rambut enggak boleh diminyaki, baik pakai minyak wangi atau minyak yang enggak wangi. Baik pakai lavender, beris, orang aring enggak boleh. Atau pakai minyak bekas goreng ikan asin, jeli, jalan tak asli, itu juga enggak boleh. Enggak boleh juga mengganggu hewan. Di sana Masya Allah banyak burung merpati Pak, ribuan. Silakan Bapak Ibu foto. Ya, kalau foto boleh. Kadang-kadang hewan tengah banyak nanti di hush gitu sambil ambil video. Itu enggak apa-apa. Yang ganggu maksudnya disembelih hewan itu sedang enggak tuh ya. Di sate enggak boleh. Enggak boleh ngaco pohon-pohon. Enggak boleh juga menikahkan orang. Mungkin ada yang jadi penghulu biasa nikahkan orang, enggak boleh. Apalagi menikah seorang. Nah, juga enggak boleh tuh ya. Itu larangan-larangan. Setelah kita udah tahu larangan-larangan tersebut, maka kita mengucapkan niat. Ya, kita mengucapkan niat. Makanya nanti dalam bis saya ingatkan, sebelum mengucap niat, ayo mungkin masih ada pakai celana dalam, buka. Perempuan yang masih pakai masker, pakai cadar, buka. Pakai sarung tangan yang nampak telapak tangannya. Yang laki-laki masih pakai kaos kaki, buka. Udah aman, tidak ada pelanggaran. Nah, saya tanya dalam bis, ayo kita ucapkan niat. Ayo sekarang kita ucap niat sama-sama. Bismillah, ikutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umrah dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah kita mengucapkan niat, maka kita disunnahkan baca talbiyah. Itu namanya talbiyah. Labbaik Allah. Kalau tidak hafal Bapak Ibu, ya suruh dibuka di YouTube. Kalau tidak pandai HP, suruh anaknya dengarkan sering-sering. Biar kita hafal. Nanti lama-lama hafal seorang. Ya, hafal seorang. Khusyuk baca talbiyah tuh. Ya. Terus setelah kita dah baca niat baca talbiyah, nanti perjalanan kita dari Madinah Masjid bin Ali ke hotel kita Mekah kurang lebih 6 jam. Nanti sampai di Mekah kita istirahat 1 jam. Setelah itu nanti saya instruksikan, silakan para jamaah kumpul di lobi. Biasa kita sampai di hotel kita jam 9 malam. Biasanya karena kita turun habis zuhur, kita sampai jam 9 malam. Istirahat sebentar jam 10 atau jam setengah 11 kumpul di lobi. Dalam keadaan berwudu. Bapak Ibu, nanti kita berwudu, kalau nyentuh perempuan kan batal. Nyentuh istri kita batal. Gimana sedangkan di sana kalau kita batal payah. Bapak Ibu tengah tawaf nih di Ka'bah, batal wudunya. Mau pergi ke tempat wudu tuh, keluar itu jauh, balik agak setengah jam. Udah ketinggalan rombongan, tak bisa tunggu. Pak Ustaz tunggu lah, tak bisa. Ngapa tak bisa? Diusir anak polisi. Di sana tak boleh ngerem, harus jalan terus. Jadi caranya bagaimana? Biar wudunya tak batal. Di sini di Indonesia kita mazhab kita ini mazhab Syafi'i. Di sana kita untuk sementara untuk wudunya kita berpindah ikut mazhab Maliki, yang mengatakan kalau nyentuh perempuan yang bukan mahram tak ada batal. Cuma wudhunya ada caranya. Di antaranya wudhunya syaratnya pertama Bu, Pak, harus digosok. Gini nih, contohnya ambil air keran nih. Air keran kita wudhu gini, digosok gini. Jangan kuat-kuat, biasa ya gitu. Ya tangan begini. Kalau mazhab Syafi'i kan cukup begini ya, walaupun tidak digosok begini. Kaki kita mohon maaf, kaki kita kan gini ya kan. Mazhab Syafi'i yang penting basah. Kalau mazhab Maliki wajib digosok tangan, kaki pun wajib gosok gini. Gosok semua. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kalau mazhab Syafi'i rambut cukup petok-petok ayam. Begini beri air gini sah. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki tidak boleh. Semua rambut wajib basah. Jadi caranya gini. Kita basahkan tangan kita, kena keran air, udah basah, kita gini kan, ya simpan di pelipis jempol kita. Lalu 4 jari ini tarik ke belakang. Tarik ke belakang, balikkan lagi ke depan. Dihitung 1, basahkan lagi. Simpan di pelipis, tarik ke belakang, depan. Ya, sampailah 3 kali. Itu syaratnya.
Kalau kita udah wudhu cara Imam Malik, maka kita nyentuh berbuat tidak batal. Nanti saya ajarkan lagi, diingat di grup. Nanti saya ketika di sana saya beritahu lagi caranya. Terus setelah itu kita turun dari hotel, kita lanjut akan pergi ke Ka'bah. Jarak hotel kita, jarak hotel di Madinah ke masjid kurang lebih 150 meter dari Madinah. Yang di Madinah, kalau yang di Mekah agak jauh, kurang lebih 350 meter sampai 400, kurang lebih 350 sampai 400 meter. Cuma tidak terasa. Ngapa tidak terasa, Bu? Karena banyak yang ganggu mata kita. Tahu tak, Bu? Orang jualan tuh, Bu. Nah, kadang-kadang niat ibu, enggak Pak Ustaz, saya tak mau beli-beli, saya mau ibadah fokus. Jangan ngomong gitu. Biasanya ngomong gitu tuh belanjanya meledak. Kopernya nanti bukan cuma beranak bercucu koper tuh. Ya, jangan, tetap gitu. Nama mata ngelihat ini ingat cucu, ngelihat mainan ada boneka-boneka yang berjoget-joget tuh sambil lagu Arab. Ya, kayak tadi malam ada Haddad Alwi. Ya, biasa dengan sulis itu kan. Ya, Taibah. Ya, boneka joget-joget. Ingat anak, ingat cucu. Mau tamu beli lagi ya. Terus nyampe di Ka'bah, kita akan melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu keliling Ka'bah 7 kali. 7 kali. Dimulai dari mana? Dimulai dari Hajar Aswad. Di sini, ini Bapak Ibu ya. Ini Ka'bah. Ka'bah ada 4 rukun. Rukun itu bahasa Arab artinya pojok sisi. Jadi ada 4 pojok 4 sisi. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Kenapa disebut rukun Hajar Aswad? Karena di sini ada Hajar Aswad yang berebut orang bercium. Kalau kita tak bisa, ya silahkan kalau sehat berebut cium sini. Tapi taruhannya kalau tidak pingsan mati. Taruhannya nih. Yang tak sehat jangan macam-macam. Ini tidak wajib hukum di sunnah. Jangan gara-gara sunnah kita korbankan nyawa, jangan. Ya, ini rukun Hajar Aswad. Di sini, tuh bahaya. Balik. Begini. Ini ada Hajar Aswadnya nih. Rukun Hajar Aswad. Di sini rukun Iraki. Kenapa disebut rukun Iraki? Rukun yang bujurannya ke negara Irak. Jadi kalau orang Irak, sholatnya ngadapnya ke sini. Orang Irak. Ini di sini disebut rukun Syami. Syam, negara Syam. Kalau sekarang disebut negara Suriah. Jadi orang Suriah dan sekitarnya sholatnya nggak ada begini. Di sini disebut rukun Yamani. Berarti rukun Yamani itu negara apa tuh? Yaman. Termasuklah kita orang Indonesia. Jadi orang Indonesia sholatnya nggak ada di sini kiblat. Ini kiblat nih Bapak Ibu, kiblat. Nih kalau kita bujur pakai pesawat nih, bujur kita akan nyampe ke Yaman. Bujur lagi nyampe ke Mekah. Nah, jadi dimulai tawaf kita dimulai dari sini Bapak Ibu. Dari sini kita dimulai dari Hajar Aswad. Di sebelah kanan kita nanti di dinding Ka'bah ada lampu hijau. Apa maksud lampu hijau? Maksud lampu hijau berarti kita udah sejajar. Kalau bahu kanan kita sejajar dengan lampu hijau, bahu kiri kita sejajar dengan Hajar Aswad, di situ dimulai tawaf kita. Nyampe di Hajar Aswad sejajar, kita ngucap takbir 3 kali sambil ngangkat tangan. Tangan kita diarahkan ke Ka'bah. Ngucap Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Ciumnya tidak bunyi, cium biasa bukan buat. Itu namanya kisbai. Tidak bunyi ciumnya. Jadi Bismillah Allahu Akbar 3 kali cium. Lalu kita mulai berjalan. Bapak Ibu tinggal ikut saya nanti doanya. Saya nyaring ya. Subhanallah, Subhanallah. Saking nyaringnya saya biasa saya kena omel kena polisi itu. Diomel saya. Nasa dijentek kuping saya. Nagalaman kecil. Kalau bahasa Arab deh, kalau bahasa kita kecil ya kau, cabai rawit sore kauri kata situ. Ya, udah jalan kita, jalan nyampe di sini. Rukun apa nih? Ingat enggak? Yamani, negara Yaman. Nyampe. Jadi bentuknya rukun Yamani dengan Hajar Aswad mirip, hiasannya mirip. Cuma bedanya Hajar Aswad ada lubangnya. Rukun Yamani bentuknya sama dengan Hajar Aswad, cuma tak ada lubangnya. Itu bedanya. Ketika kita nyampe di rukun Yamani, takbir lagi 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cium, jalan. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di sini dihitung 1. Ketika udah sejajar kita dengan Hajar Aswad, takbir lagi. Bismillahirrahmanirrahim, cium 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, cium.
Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Jalan. Jalan. Ya. Sambil baca doa nanti. Bapak Ibu tuh ikut. Nyampe di rukun apa tadi nih? Yamani takbir lagi berapa kali? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Doa satu jangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dihitung berapa? 2. Ya dihitung 2. Takbir lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Jalan lagi. Nyampe di rukun yang mana takbir lagi 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dihitung berapa? 3. Anggap 6. Anggap lagi cepat ya. Anggap. Tapi jangan pula ada jamaah nyampe di Ka'bah, betul-betul Ka'bah. Pak Ustaz, baru mulai 1, anggap 6. Nyaman kau. Ya anggap 6. Takbir lagi. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan. Nyampe di rukun yang mana takbir 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di sini selesai tawaf kita. Takbir penutup takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setelah kita tawaf, kita akan menuju di belakang makam Ibrahim di sini. Di sini ada makam Ibrahim. Maaf lagi, saya pindah. Ini Hajar Aswad. Di sini ada makam Ibrahim. Nih sini aja. Tahu makam Ibrahim enggak? Yang bentuknya kayak sangkar emas. Pernah lihat ya? Itu namanya makam Ibrahim. Makam tuh bahasa Arab. Bukan artinya kuburan. Makam tuh bekas pijakan berdirinya di Ibrahim. Ketika beliau bangun Ka'bah, beliau tuh kan dulu kan Ka'bah hancur nih. Di zaman Nabi Nuh ada banjir, hilang Ka'bah tuh. Dibangun kayak kena Nabi Ibrahim. Ketika beliau bangun Ka'bah, nyusun batu bata. Zaman dulu belum ada tangga. Sedang Ka'bah itu tinggi. Jadi beliau bertengger di satu batu. Batu ini Bapak Ibu, Masya Allah, dengan kekuasaan Allah. Ketika beliau niat ya dalam hati niat. Tambah tinggi, tinggi seorang lagi. Tambah tinggi seorang. Tambah tinggi. Turun, rendah seorang. Batu yang diinjak oleh beliau, bekas telapak kakinya ada di batu tersebut. Ada di dalam rukun makam Ibrahim tadi. Bapak Ibu kalau ngintip di situ ada nampak bekas telapak kaki Nabi Ibrahim di batu. Setelah kita tahu kita akan ngumpul di sini, ngumpul di makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim di sini kita ngumpul. Nah, ngumpul di situ apa kita lakukan? Kita akan berdoa, doa setelah tawaf. Bapak Ibu doanya khusyuk. Disitulah banyak rata-rata jamaah nangis. Disitulah. Ngapa? Karena saking senangnya kita ibadah di situ ya. Saking senangnya, saking nikmatnya. Setelah kita doa nanti ada waktunya foto bareng dan foto bersama keluarga sebagai waktu. Setelah itu kita minum hajar aswad, minum air zam-zam. Salah ngomong. Minum air zam-zam di sini. Tempat kita sholat kita akan minum air zam-zam di sini. Air zam-zam. Minum air zam-zam kata Nabi ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam tergantung niat kita Bapak Ibu. Jadi kalau minum air zam-zam di mana pun, di Mekah, di rumah, sebelum minum niatnya gini. Pakai bahasa Melayu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan berkahnya air zam-zam. Ingat, bukan kita minta ke air zam-zam ya. Mintanya tetap kepada Allah. Itu hanya perantara. Jadi bilang gini, ya Allah, ngomongnya ya Allah, dengan berkah air zam-zam ini, angkat penyakit saya ya Allah. Anak saya yang nakal bukakan hatinya ya Allah. Anak saya yang masih suka pacaran tak pakai kerudung, beri hidayah ya Allah. Anak saya laki-laki tak pernah sholat, beri hidayah ya Allah. Ya Allah, tanah saya di Teluk Pegadai tak laku-laku ya Allah. Lakukan mahal biasa berangkat lagi. Ya Allah, suami saya degil ya Allah. Udah punya bini dan punya saya masih mati lirik sadar dari sini. Beri hidayah ya Allah. Suami saya suka mukul-mukul, beri hidayah. Suaminya pun doa. Ya Allah, istri saya comel, cerewet. Tak bukan lagi suami. Jadi baca doa, minum air air zam-zam. Cara minumnya ya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Jadikan ganjil. Jadi andaikan kita udah minum 4 kali, minum 3 kali, belum habis, jadikan 5. Jadi 4-nya sedikit, lalu jadikan 5. Inti ganjil. Kenapa? Karena Allah suka bilangan-bilangan ganjil. Setelah kita minum air zam-zam, kita akan ngarah di sini. Ya, ngarah di sini. Mana ya? Nah ini nih. Nah ini nih, sini. Ini makam Ibrahim. Kita akan ngarah di sini, Bapak Ibu. Lebar amat. Nanti Sabtu depan kita prakteknya di asrama haji.
Ya wajib yang itu wajib hadir semua. Nah, karena langsung ada Ka'bahnya. Kalau sini kan cek ya nih. Ini di sini kita akan ngarah sini. Di sini namanya Jabal atau Bukit Sofa. Bukit Sofa. Di sini Bukit Marwah. Itu ada kisahnya pada waktu itu istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar cari air. Karena tidak ada air, bolak-balik. Ketika balik di sini, rupanya Nabi Ismail ketika kakinya nendang-nendang tanah, keluarlah air di situ. Air disebutlah air Zam-Zam. Air Zam-Zam bayangkan kalau bukan air surga, habis dah tuh. Orang di Mekah tuh Bapak Ibu minum air itu kolam kecil. Orang di Mekah minum air itu dari zaman dulu sampai sekarang tak kering-kering. Kita nanti semua dapat 5 liter per orang. Kalikan tiap hari berapa juta orang umroh, kalikan 5 liter. Air kita tidak habis-habis. Kita yang kolam kita kadang-kadang disedot nunggu loh 2 jam baru berisi lagi, betul kan? Itu Masya Allah kan air surga. Jadi kita akan menuju sini Bukit Sofa, ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Ini disebut sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil. 7 kali nggak sama. 7 kali di Bukit Sofa kita akan baca doa ngadap Ka'bah di sini. Setelah itu kita akan mengarah. Jadi rutenya sa'i bentuknya kayak O. O panjang. Ini O. Ini anggap O. O panjang. Jadi bentuknya jalan ini kayak O. Ingat ya kayak O. Jadi kita akan setelah ngumpul di pojok sini kita akan berjalan ke sini. Berjalan. Lalu kita akan berjalan. Ini dari Sofa, ini Marwah. Ini Sofa, ini Marwah. Jadi hitungan 7-nya begini. Dimulai dari Sofa ke Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 1 dimulai dari Bukit Sofa, 7 selesai di Bukit Marwah. Jadi kita mulai dari sini di Bukit Sofa. Jalan sedapat 50 meter. Nanti di atas dek itu akan ketemu kita lampu hijau. Lampu hijau itu panjangnya kurang lebih, antara lampu hijau kurang lebih 20 meter. 20 meter. Apa maksud lampu hijau? Lampu hijau itu disunnahkan bapak-bapak lari. Sunnah lari. Ibu-ibu jangan. Ya. Terus kalau bapak lari, ibu-ibu kan ketinggalan. Jadi karena kita rombongan, caranya bagaimana? Caranya kita bapak-bapak seakan-akan lari. Lari di tempat yang lama-lama begini nih Pak. Seakan-akan lari sambil baca doa. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Baca doa, nanti saya teriak nyari situ. Sampailah kita lepas dari lampu hijau. Jadi kita mulai dari sini 50 meter ketemu lampu hijau. Lari. Ibu-ibu udah usah, bapak-bapak nyembangkan ya. Lepas dari lampu hijau jalan biasa. Dia sambil baca doa nanti diajar doanya. Ya. Nyampe di sini di Bukit Marwah, dihitung 1. Lalu kita belok ke sini Bapak Ibu. Belok. Ya, ketemu lagi dengan Ka'bah nih. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jalan. Ya jalan agak kalau di sini kan 50 meter ketemu lampu hijau. Kalau di sini agak jauh. Karena posisi lampu hijau kanan kiri ini sama. Kalau di sini agak jauh, sekitar 300 meter. Baru kita ketemu dengan lampu hijau tadi. Cuma ada 2 lampu hijau yang kanan kiri. Nah, ketemu lampu hijau lari. Setelah lari jalan biasa. Nyampe di Bukit Sofa, dihitung 2. Ketika nyampe di Bukit Sofa kita ngadap Ka'bah, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belok sini, kita jalan lagi ke bukit di Bukit Sofa kita jalan. Dapat 50 meter ketemu lagi lampu hijau tadi tuh. Lari. Lepas dari lampu hijau jalan biasa. Nyampe di Bukit Marwah. Hitung berapa nih? Hitung berapa? 3 Bapak Ibu ya. Belok ke sini. Takbir lagi. Ya, lihat Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jalan lagi. 300 meter ketemu dengan lampu hijau. Lari, lepas dari lampu hijau jalan biasa. Nyampe di Bukit Sofa. Dihitung berapa? 4. Takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Belok lalu kita jalan lagi. Dapat 50 meter ketemu lampu hijau. Lari. Lepas dari lampu hijau jalan biasa. Nyampe di sini di Bukit Marwah. Dihitung berapa? 5. Belok kiri lagi. Ya, belok kiri lagi jalan. Ketemu lampu hijau lari. Nyampe sini dihitung berapa? 6. Ya belok lagi. Kita ngarah ke sini dihitung berapa?